Halo, perkenalkan nama saya Rudi Prasetyo, peserta PPKD angkatan pertama 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan cara kerja elektronika dasar. Elektronika memiliki fungsi dasar yaitu sebagai penyiara, penguatan, pengendalian, pembangkit, dan juga konversi arus listrik menurut arah. Rambatannya terbagi menjadi dua jenis, yaitu listrik arus arah DC dan listrik arus bolak-balik AC. Komponen elektronika dasar terbagi menjadi dua, yaitu ada komponen aktif dan juga komponen pasif. Komponen pasif dibagi menjadi tiga, yaitu ada kapasitor, resistor, dan juga induktor. Dan juga komponen aktif ada dioda, transistor, tiristor, dan komponen optik. Oke, kita mulai dari komponen pasif. Yang pertama yaitu resistor. Apa itu resistor? Resistor adalah komponen elektronika pasif yang digunakan untuk menghambat aliran arus elektrik. Oke, cara kerja resistor adalah menghambat arus yang mengalir dengan nilai hambatan bervariasi sesuai yang tertera pada resistor, lalu arus dialirkan lagi ke komponen elektronika yang membutuhkan arus lebih kecil sehingga komponen elektronika ini dapat terpelihara keawetannya. Prinsip ini berdasarkan pada prinsip dasar hukum Ohm. Oke, yang kedua komponen pasif indikator adalah komponen yang terdiri dari gulungan tembaga yang akan mengubah-ubah jumlah arus dalam rangkaian yang mengikuti besar kecil diameter lilitan serta panjang pendek lilitan dan juga diameter bahan dari lilitan itu sendiri. Induktor mempunyai kemampuan menyimpan energi listrik dalam bentuk energi magnet. Arus induktor mengalir melalui terminalnya ketika tegangan diterapkan pada terminal tersebut, menghasilkan medan magnet pada gilirannya. Medan magnet ini menginduksi arus mengalir dalam arah yang berlawanan. Fungsi indikator ada tiga. Yang pertama, tempat terjadinya gaya magnet frekuensi tinggi pada sepul antena dan osilator. Yang kedua, pelipatan tegangan frekuensi menengah pada sepul MV. Yang ketiga, pembangkit getaran frekuensi rendah pada trafo input, trafo output, sepul speaker, trafo tenaga sepul relay, dan sepul penyala. Oke, yang terakhir komponen pasif kapasitor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan tegangan listrik dalam bentuk muatan listrik. Kapitasi adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik. Pada saat kapasitor sudah penuh berisi elektron, kemudian tegangannya akan mengalami perubahan, maka elektron yang terdapat pada kapasitor ini akan dialirkan menuju rangkaian lain yang dibutuhkan. Nah, elektron inilah yang nantinya akan membangkitkan reaksi pada rangkaian. Kegunaan kapasitor. Fungsi kapasitor secara khusus, yang pertama sebagai konflik di antara satu rangkaian tertentu dengan rangkaian lainnya di power supply. Yang kedua, sebagai penyaring atau filter di dalam rangkaian power supply. Yang ketiga, dalam rangkaian antena berfungsi sebagai pembangkit gelombang atau frekuensi. Dan yang keempat, pada lampu neon adalah untuk penghemat daya listrik. Yang kelima, berfungsi untuk mencegah terjadinya loncatan listrik pada rangkaian yang ada kumparan pada saat terjadinya pemutusan atau terputusnya arus listrik. Oke, selanjutnya kita sebutkan komponen aktif. Oke, yang pertama adalah dioda. Dioda adalah komponen
elektronik aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Prinsip kerja dioda pada umumnya mempunyai dua elektroda terminal, yaitu anoda plus dan anoda katoda min, dan memiliki prinsip kerja yang berdasarkan teknologi pertemuan P atau R semikonduktor, yaitu dapat mengalirkan arus dari sisi tipe P anoda menuju ke sisi tipe N katoda, tetapi tidak dapat mengalihkan arus ke arah sebaliknya. Bahan semikonduktor yang sering digunakan untuk membuat dioda adalah silikon Si dan bahan germanium. Yang kedua, transistor merupakan sebuah komponen yang dapat dijadikan sebagai penguat, pemutus, dan penyambung arus. Bukan hanya tiga hal itu saja, transistor juga sebagai stabilisasi tegangan serta modulasi. Cara kerja transistor saat bekerja sebagai penguat. Transistor mengubah masukan kecil menjadi arus keluar lebih besar sebagai saklar. Saklar dapat berada dalam satu dari dua keadaan yang berbeda, hidup atau mati, untuk mengontrol aliran sinyal elektronik melalui sirkuit listrik atau perangkat elektronik. Yang ketiga ada tristor. Tristor adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai saklar atau pengendali yang terbuat dari bahan semikonduktor. Tristor yang secara eksklusif bertindak sebagai saklar ini pada umumnya memiliki 2 hingga 4 kaki terminal. Cara kerja tristor seperti yang telah disebutkan. Sebuah tristor mirip dengan sebuah saklar. Walaupun kedua kabel terpasang, tidak ada arus yang dapat mengalir melalui kedua terminal tersebut. Agar arus dapat mengalir, maka sebuah tombol yang disebut gate ditambahkan dan dialiri dengan arus listrik. Komponen optik dalam elektronika dasar merujuk pada komponen-komponen yang menggunakan cahaya atau prinsip-prinsip optik untuk memproses sinyal atau informasi dalam rangkaian elektronik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.